Warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Supra Koperasi cuy. Nah kali ini bahas soal motor Vespa S125 ya, atau LX125, sama aja mesinnya tuh yang iGet. Dan di video kali ini tuh lebih ke apa ya, perawatan di 10.000 km. Jadi apa aja yang kalian harus bersihkan di 10.000 km. Jadi bisa dibilang ini wajib di 10.000 km itu harus bersihkan part-part yang ada di CVT ini ya cuy. Jadi misalnya kalau nggak kalian bersihkan itu nggak masalah sebenarnya, cuman untuk performanya pasti bakalan nurun. Tapi lebih baik kalian bersihkan biar hasilnya lebih maksimal. Yang pertama, di sini kita langsung cepet aja di bagian sini. Cuman kemarin tadi nggak sempet aku video, di bagian sini kan lepas semua, kalian bersihkan. Biasanya di bagian lolornya depan situ. Nah bagian dalam lolor situ itu kan ada lolor ya, dan ada seat piece atau apa sih itu, sliding tuh. Nah bagian dalam itu kalian lepas, kalian bersihkan pakai bensin, pakai air, bebas, yang penting bersih. Dan di bagian seat PC itu kalian cek, nah itu apakah masih bagus atau udah longgar. Kalau udah longgar kalian bisa ganjel pakai plat, kalian juga bisa belikan yang baru. Dan itu yang menyebabkan bunyi keluduk-keluduk kalau misalkan udah aus cuy. Nah selanjutnya di bagian sini. Nah di bagian sini cuy, bagian sini wajib kalian ganti ya untuk grisnya. Cuman ini tadi udah tak ganti, gak ke video, jadi di bagian sini udah aku ganti grisnya. Bagian dalam sini kan ada gris. Nah grisnya itu pakai yang hitam ya cuy ya. Pastikan usahakan pakai gris yang bagus. Untuk gris yang bagus bebas kalian pakai merek apa aja, yang penting bagus. Nah di sini udah aku ganti bagian dalamnya, grisnya tak ganti yang baru karena yang sebelumnya itu udah hitam. Sebenarnya nggak masalah kalau nggak diganti, cuma lebih baik diganti supaya bagian dalamnya itu awet gitu cuy. Dan selanjutnya di bagian sini kampas gandanya. Nah ini kampasnya ini harus kita bersihkan ya cuy. Ini udah tak bersihkan tadi, dan kita cek bagian karet-karet kayak gininya, karet dampernya. Di sini sebenarnya tadi udah tak belikan ya. Nah ini punyaan Honda, sama aja sebenarnya punyaan Honda. Nah sama aja ukurannya, lebih murah harganya 5 ribuan. Cuma di sini nggak aku ganti ya, karena untuk kondisinya masih cukup bagus. Tadi ini tak belikan sekalian bongkar, jadi misalkan kalau ini ganti aku nggak riwa-riwi ke bengkel gitu untuk cari ininya gitu. Jadi sekalian belikan tadi, cuman nggak jadi tak ganti karena di bagian ininya masih cukup bagus ya cuy. Nah selanjutnya di bagian ring-ringnya kayak gini, ini kita cek juga, ini masih bagus banget ring-ringnya. Beda banget dengan motor-motor matic Jepang ya, jadi ini nggak ada kayak gininya, cuman untuk Vespa ini ada. Nah gunanya untuk apa? Nah kita lihat bareng-bareng untuk gunanya di sini. Oke, kita langsung pasang aja ya biar lebih cepat, dan ya biar nggak panjang-panjang juga videonya. Oke, kita udah siapin pemandangannya, kita siapin dulu untuk kameranya biar lebih jelas. Oke, nah udah jelas ya. Selanjutnya untuk pemasangannya di sini ada ring karet. Kalian bisa cek ini ring karet. Nah ring karet taruh sini. Jadi ini istimewanya Vespa ya cuy ya. Istimewa Vespa itu di sini. Ada seal karetnya, semuanya kita pasang satu di atas, satu di bawah nanti ya. Dan ini fungsinya buat nanti di bagian kampas ganda ini kita kasih grease. Nah di bagian dalamnya itu kita kasih grease, nggak terlalu banyak, yang penting ada pelumasan gitu cuy, biar lebih enak buat buka tutupnya nanti. Nah dan fungsi dari karet ini itu supaya grease-nya yang ada di dalam sini tuh nggak keluar gitu, jadi bener-bener mantap banget lah. Dan selanjutnya di bagian sini kita pasang juga, ini nggak perlu kita ganti karena masih bagus. Nah kalau udah peyang itu biasanya cetak gitu cuy, kalau dipakai jalan. Ini masih bagus, nice. Selanjutnya kita kasih grease ya, grease nya nggak terlalu banyak cuy, yang penting grease kalian pakai yang bagus. Di sini aku beli yang Ecer ya, untuk mereknya merek Top One kalau nggak salah ya, yang hitam warnanya biru kayak gini. Dan ini udah recommended banget buat saya. Ini aku beli di Shopee harganya 5 ribuan untuk segini. Dan ini udah tak pakai 10.000 km. Di bagian sini itu cukup aman, dan aku bongkar masih warnanya masih agak kebiru-biruan gitu, jadi cukup bagus untuk harganya, juga nggak mahal-mahal karena ngecer ya. Kalau kita beli satu wadah itu kebanyakan, karena kan kita pakai pribadi ya cuy ya, bukan kita pakai bengkel. Untuk pemasangannya kita kasih grease ini nggak terlalu banyak ya, yang penting cukup aja. Nice, jangan sampai keluar ya, kita pastikan merata cuy. Nah ini untuk caranya sih bebas, kalian mau pakai cara apa aja bebas, yang penting usahakan merata. Nice. Nah ini udah mantul, udah kita ratakan juga pakai ini ya. Nice, ini kita bersihkan. Selanjutnya di bagian sininya juga kita kasih cuy, di bagian sininya juga kita kasih, ini kita kasih dikit ya.
Jangan terlalu banyak cuy ya. Apakah aman? Aman cuy, karena untuk grease hitam ini nggak bakalan encer kalau kena panas-panasan. Kan pemakaian motor itu kan semakin lama kan semakin panas, dan kalau pakai grease hitam itu nggak masalah. Jadi nggak bakalan encer cuy. Kalau kita pakai grease yang biasa itu pasti akan encer kalau suhunya panas. Oke, kita langsung pasang ya di bagian sini, dan jangan sampai kebalik. Oke, bener. Terus kita goyang-goyang kayak gini biar rata. Kebalik cuy, kebalik anjir, goblok. Nah ini, nah kita goyang-goyangkan cuy supaya rata. Nah langsung, nah oke, di sini juga kita kasih, pokoknya usahakan merata ya. Untuk cara ini langsung kita skip aja ya, nanti kita lanjut kalau pemasangan ke bagian mesinnya. Yang penting kita kasih grease bagian sini, jangan terlalu banyak, yang penting ada pelumasan. Oke, pasang cat. Oke, nice. Selanjutnya untuk yang lain sama caranya. Oke, kita skip dulu. Nah ini udah semua, jadi kita tinggal bersihkan yang ada di bagian atasnya ini, jangan sampai meluber kemana-mana, takutnya nanti kena ke ampas gandanya ya. Jadi biar nggak slip nantinya kalau nggak kita bersihkan. Nah kita bersihkan. Oke, kalau udah bersih kita tinggal kasih seal yang tadi ya, yang bawah, yang atas, seperti yang bawah tadi. Nah kita tutup kayak gini, ini juga kita tutup, bener-bener aman banget. Oke, selanjutnya kalau udah semua kita tinggal pasang pirnya. Jadi untuk pemasangan pir dan tutupnya kita skip aja, nanti kita lanjut kalau udah kita pasang ke bagian motornya. Belum kita pasang tutupnya ada info penting nih cuy, jadi jangan sampai kebalik ya, kita ikutin standarnya ya. Jadi di bagian ini kan ada yang nggak tajam ya, di bagian sini nggak tajam, dan di bagian sini yang tajam nih, tajam, di sini nggak tajam, yang tajam ada di bagian atas ya. Jadi pasangnya nanti kayak gini. Nah ini yang tajam, nah ini tajam di bagian atas, jangan sampai kebalik, kita ikutin standar originalnya cuy. Oke, skip. Dan info lagi nih cuy, untuk pasang ini snapsetnya, nah nih ringnya, ring penguncinya ini yang ada tajamnya juga cuy. Nah ini ada tajam, yang tajam, ada yang enggak tajam. Yang tajam di bagian atas ya, seperti yang tadi, seperti yang ini. Jadi kita ngikutin standarnya, yang tajam di bagian atas cuy ya, jangan kebalik ya. Oke, tadi maaf ya, nggak sempet ngerekam saat pemasangan, dan ini hasil setelah kita bersihkan dan kita ganti part-part yang menurut kita perlu diganti. Nah itu tadi suara setelah kita ganti ini seeding piece-nya, karena sebelumnya itu kayak suara kayak gitu pas starter pertama ya, atau pas jalan pertama. Kalau jalan nggak bunyi, nah itu karena ini bagian ininya udah kocak, otomatis minta ganti. Jadi ini awal pertama 10.000 km itu aku ganti pakai merek Dr. Puli. Nah ini udah 20.000 km dan kita ganti ke originalnya, karena untuk originalnya itu masih bagus banget ya cuy ya. Jadi nggak wajib ganti, karena kemarin kan memang udah tak belikan, jadi kayak nggak tak ganti tuh sayang banget. Jadi ya sekarang ganti pas 10.000 km, ternyata pas 20.000 km untuk merek Dr. Puli ini udah kocak cuy. Jadi kita berikan ke originalnya karena masih cukup baik. Nah setelah itu kita bersihkan di bagian area area roller dan area belakang CVT. Yang paling penting itu ganti grease CVT, terus kita bersihkan di bagian gandanya tadi. Nah itu bener-bener ngefek banget, karena kalau ganda nggak kita bersihkan dan grease-nya nggak kita ganti, itu bisa kayak slip gitu, cicit gitu, karena kampas ganda yang di bagian tadi loh, yang ada sealnya, yang ring kecil-kecil di bagian dalam itu kering banget. Seal belum tak lepas itu untuk buka nutupnya itu keras banget, karena di bagian dalamnya tuh grease-nya udah kering. Jadi sekalian kita bersihkan semua cuy, dan sekalian tadi kita ganti fan belt juga, karena fan beltnya itu kan dari Vespa-nya itu rekomendasinya itu 10.000 km. Jadi kita ganti juga merek dan motor. Dan untuk suara kayak lidik pelan tadi itu dari lornya, karena lorku udah peyang semua sebenarnya, dan kemarin belum tak belikan, jadi sementara masih bisa dipakai. Untuk peyangnya sih nggak terlalu parah, jadi masih cukup wajar. Mungkin di 10.000 km berikutnya, atau lebih tepatnya di 30.000 km, itu bakalan saya ganti ya untuk bagian roller
mungkin ada part-part lain kayak per ganda juga mungkin aku ganti karena kayaknya udah agak melar sih. Jadi nanti kita update kalau udah 30.000 km, dan mungkin ada update kecil nanti kita bikinkan video. Dan mungkin cukup sampai di sini video Vespa kali ini ya. Ini Vespa tahun 2021 loh, tapi kilometernya udah 23.000. Pokoknya Vespa ini Vespa perang lah, jadi nggak buat pajangan tapi dipakai harian cuy. Oke, jangan lupa like dan subscribe ini, dan jangan lupa follow akun Tokopedia, akun Shopee, dan akun Instagram saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.